Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore, selamat menjelang malam buat Sobat Dios semua yang ada di rumah malam hari ini. Terima kasih buat kamu selalu setia mendengarkan Dios Radio. Dan malam hari ini di acara live worship session, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Dan Isya gak sendiri tentunya, karena ada kakak di samping kanan Isya. Shalom. Yang akan menyembah bersama-sama. Yes. Nah, Ica nggak tahu apa yang mau Tuhan lakukan hari ini, tapi percaya bahwa di atas ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, menaikkan puji-pujian untuk Tuhan, pasti ada sesuatu yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan. Amin. Nah, tapi kan nggak abdol ya rasanya kalau kita tidak berkenalan. Ya. Silakan. Iya, halo Sobat Dios ya, sebutnya. Betul. Shalom Sobat Dios, saya Hence Presley. Saya seorang, ya boleh dikatakan saya anaknya Tuhan. Ya. Saya bangga menyebut bahwa diri saya adalah anak Tuhan, karena Tuhan juga nggak pernah malu buat mengakui saya sebagai anaknya. Ya, betul. Tuhan selalu bangga sama kita. Amin, amin. Ya, dan malam hari ini juga buat Sobat Dios semua, mungkin saat ini ya namanya juga kita manusia yang hidup di dunia ini, kita masih mengalami banyak hal. Yes. Nah, buat Sobat Dios yang mungkin saat ini ada pergumulan dalam kehidupanmu yang mungkin ingin didoakan, kamu bisa langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87 22 7274. Oke, saya ulang lagi ya, di 0813 87 22 7274. Dan sebelum kita memulai live worship malam hari ini, saya meminta Kak Hanci untuk berdoa. Wah, saya itu udah buat Sobat Dios semua, yuk persiapkan hati biar apapun yang mau Tuhan kerjakan malam hari ini, biar Tuhan kerjakan secara sempurna, mengalir dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang Tuhan suruh lakukan, lakukan. Iya. Karena ini waktunya buat kita menyembah Tuhan. Yes. Ini waktunya kita menyembah ya. Iya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih untuk cinta-Mu yang teramat besar buat kami. Kami mau ngambil waktu yang terbaik yang kami akan pergunakan untuk memuji, menyembah-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Ini persembahan kami, ini hati kami, ini hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah semua yang ada dalam diri kami memuji menyembah-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau selalu melayakan kami. Ini privilege kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Beracaralah Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang ambil alih semuanya. Kami mau taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup yang kami cinta. Amin. Amin. Mari buat Sobat Dios semua, saat ini sama-sama kita menyembah Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita malam hari ini. Karena kita tahu Tuhan selalu bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan yang kita lakukan. Amin. Iya, mari kita naikkan syukur kita. Penyembahan akan selalu berasal dari rasa syukur. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
pantas untukmu Tuhan, tapi gak akan pernah bisa Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu. Hari-hari ini Tuhan, penyertaan-Mu sungguh dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami mau terus menyanyi bagi-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Karena dalam penyembahan kami tahu kami malah yang banyak menerima berjuta kebaikan dari-Mu Tuhan. Dalam penyembahan kami semakin dipulihkan Tuhan. Dalam penyembahan kami diperbaharui selalu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah semua penyembahan kami manis kau dengar Tuhan. Terima kasih. Kami mau selalu bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong, and let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Now let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Terima kasih Tuhan, syukur kami Tuhan. Sekali lagi kami mau berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami masih ada sampai hari ini. Semua karena penyertaan-Mu yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Ya, buat Sobat Dios semua yang ada di rumah, untuk setiap apapun yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita,
Gak ada kata yang lain selain ucapan syukur. Ya. Bahkan melalui ucapan syukur itu ada kekuatan yang dari Tuhan yang Amin. mengalir dalam kehidupan setiap kita. Seperti lagu tadi yang bilang, biar yang lemah berkata aku kuat. Yang Yes. saat ini Ya. mungkin dalam kondisi kekurangan, Ya. ya, biar kata bahwa dia kaya, Amin. berkelimpahan. Amin. Dan jangan lupa Kak, Ya, bahwa bersyukur adalah tanda bahwa kita beriman kepada Tuhan. ya betul. Dan bersyukur juga adalah pintu utama untuk kita bisa masuk menyembah ke dalam hadirat Tuhan. Ya. Makanya buat sobat Dios semua yang ada di rumah saat ini, kalau kamu mungkin dalam kondisi yang saya nggak mudah loh ngucapin syukur ketika kita dalam posisi yang tidak enak, Ya. kondisi yang banyak banget struggle, Ya. pergumulan, nggak mudah, memang nggak mudah. Tapi ketika kamu mengambil satu langkah, melakukan sesuatu itu dengan, ya mungkin nggak gampang, berat banget. Ya. Tapi ketika kamu, oke, aku mau, Ya. itu tuh apa ya? Seperti Tuhan tuh bukain, Amin. Amin. membuka sebuah pintu, sesuatu yang baru buat hidup kamu. Iya. Justru Bahkan dengan itu bisa jadi jalan keluarnya ya Kak ya. iya, betul. Amin. Amin. Dan ketika kita bersyukur dalam keadaan tersulit, justru di situ kita harus ingat, kita harus tahu bahwa dalam titik terendah kita pun Tuhan tuh ada di sana loh. Ya betul. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita bisa bersyukur walaupun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, itu adalah penyembahan yang benar justru. Ya benar. Justru sangat mudah untuk kita bersyukur di saat keadaan kita baik-baik saja. Ya, gampang banget Gampang itu. banget. Tapi yang Tuhan lihat justru adalah hati kita. Ya, Karena penyembahan yang benar adalah ketika kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa, tapi kita masih mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita masih bisa bilang Tuhan itu baik walaupun keadaan kita sedang tidak baik. ya Dan bagi Tuhan itu adalah dupa yang harum. betul. Makanya buat kamu semua nih Sobat Dios, yuk sama saat ini naikkan ucapan syukur kamu. Karena itu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kasih buat hidup kita. Ya. Dan percayalah, apapun yang menjadi pergumulan kamu, mungkin ini cara Tuhan. Ya. Cara Tuhan dari sekian banyak unlimited way yang Tuhan Ya. punya. Mungkin ini salah satu caranya yang Tuhan mau kamu lakukan. Untuk itu jadi satu pintu yang terbuka untuk jawaban setiap pergumulan Iya. hidup kamu. Betul. Dan kita harus tahu juga Kak ya, justru dalam bersyukur itu, justru semakin kita sering bersyukur, iman kita semakin dikuatkan loh. Ya betul. Iman kita dikuatkan justru karena ketika kita sadar bahwa kita berfokus pada sang sumber jawaban ya, Ya. tanpa kita berusaha untuk mencari jawabannya, kita fokusnya sama Tuhan sang sumber jawaban, ya justru itu mujizat akan terjadi di sana. Benar banget. Makanya nih Sobat, yuk sama-sama kita mau akan terus berlanjut nyembah Tuhan malam hari ini. Dan mungkin saat ini sih, tapi aku punya satu pergumulan nih, aku minta doain. Iya. Boleh? Kamu bisa langsung aja kirim ke nomor WA kita di 08 1387227274. Oke, isi ulang lagi ya di 0813-87227274. Biar malam hari ini setiap apapun yang kita lakukan, pujian penyembahan yang kita naikkan malam hari ini, biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Biarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Amin. Dan yang pasti, yang kita lakukan saat ini hanya menyembah. Biarkan Tuhan bertahta atas setiap pujian penyembahan kita malam hari. Iya. Kita akan masuk lebih dalam lagi, Kak. Yes, masih kita masuk lebih dalam lagi. Bersyukur ya saudara. Di titik terendah kita Tuhan Yesus ada. Iya. Dan saudara harus tahu bahwa kekuatan kita ada di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Yes. Kekuatan kita ada di dalam Yesus, saudara. Makanya jangan pernah ninggalin Yesus. Kalau kita ninggalin Yesus, kita pasti lemah. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Oh, Yesus.
sembah Kau Tuhan. Kasih Tuhan. Syukur kami. Bapak, kami tahu Bapak mungkin di antara kami ada yang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mungkin ada di antara pendengar yang mungkin saat ini dalam keadaan letih lesu. Engkau berbeban berat, kau sedang sakit. Percayalah saudara, datanglah kepada Yesus. Yesus akan memulihkanmu. Mungkin di antara saudara ada yang sedang dalam keadaan putus asa, sedang dalam keadaan mentok, gak nemu jalan keluar. Percayalah, datang kepada Yesus karena Ia adalah jalan. Ya. Jangan takut saudara. Kita naikkan syukur kita lagi sama Tuhan. Bawalah persembahan syukurmu kepada Tuhan. Jangan takut saudara. Walaupun hatimu hancur, kau datang kepada Tuhan gak akan dianggap hina. Karena itu adalah persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa Daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, saat indah. saat indah ku berhadapan denganmu. Yes, kami mau memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Yes. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat
Kami tahu Tuhan, malam ini akan ada pemulihan Tuhan. Malam ini akan ada kesembuhan Tuhan. Malam ini Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami, melihat setiap kerinduan kami. Engkau menyelidiki Tuhan, enggak ada yang lepas daripadamu. Terima kasih Bapa, malam ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap pendengar di sana Tuhan. Mungkin ada yang sudah lama jauh darimu, Kau terus panggil Tuhan, Kau terus tarik Tuhan. Jangan sampai ada yang tidak diselamatkan. Sebab kami tahu Engkau terlalu rindu untuk menyelamatkan kami semua, domba-dombamu Tuhan. Terima kasih untuk cintamu yang terlalu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Tiada henti-hentinya Tuhan hati kami menaikkan syukur. Sebab Engkau yang terlalu sayang sama kami. Oh Tuhan. Haleluya. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudaraku, lagu Sungguh Indah ini merupakan kesaksian hidup saya sebetulnya ya. Karena saya terus terang pernah jauh dari Tuhan lama banget. Saya merasa meninggalkan Tuhan selama kurang lebih 20 tahun ya. Padahal dulu saya aktif banget di gereja. Tapi memang rupanya iblis itu kalau mau membuat kita jatuh itu pasti pelan-pelan kayak. Pertama-tama iblis akan menarik kita dari kerumunan rohani. Ya. Betul seperti kata pepatah bilang, domba yang keluar dari kerumunan akan dibangsa dengan mudah. Nah, itulah saya. Saya pernah jatuh ke dalam dosa, dan bukan hanya jatuh, saya pernah hidup di dalam dosa selama 20 tahun lebih, saudara bayangkan. Tapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mencintai kita, Tuhan yang rela meninggalkan 99 domba lainnya demi satu domba tersesat bernama Hancil, dan juga saudara tentunya, saya ditarik lagi Tuhan. Jadi kemanakah engkau akan pergi itu betul banget Kak ya. Kita nggak akan bisa jauh dari Tuhan. Sekali kita jadi anaknya Tuhan, seumur hidup kita bakal jadi anaknya Tuhan. Kita mau pergi kemanapun, mau berapa tahun pun, cintanya Tuhan itu tetap setia loh. Tuhan nggak pernah berhenti mencintai kita. Tuhan akan terus cari kita. Bahkan betul yang di Alkitab bilang, seperti perumpamaan uang dirham itu Kak ya. Ketika kita ditemuin, surga akan bersorak-sorai. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang sangat mencintai kita. Jadi saya mau bilang sama saudara semuanya, kalau saudara sekarang merasa saudara sedang menjauhi Tuhan, kalau saudara merasa sedang kecewa mungkin sama gereja, tapi Tuhan yang dijauhin, jangan kayak saya saudara. Yuk pulang. Ada ampun Bapa bagimu. Saya adalah anak hilang, tapi ketika saya pulang, Tuhan menyambut saya dengan pelukan, dengan hangat. Saya dikasih baju baru dan dibuatkan pesta untuk saya. Dan bukan hanya saya, tapi saudara juga. Makanya saudara, ketika saudara sekarang merasa, wah saya nggak bisa hidup kok tanpa Tuhan juga, jangan menantang Tuhan saudara. Betul. Kita nggak mampu sebenarnya tanpa Tuhan. Nggak akan bisa. Tanpa Tuhan kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Betul. Karena kita juga gini ya, kita juga apa istilahnya, ya hidup kita ini kan sebenarnya punya Tuhan. Yes. Amin. Jadi tanpa Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa bernafas hingga detik ini pun semua karena Tuhan. Amin. Itu saudara. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau bahasa saya sering bilang, justru tanpa Tuhan kita pasti ambiar. Hancur lebur, luluh lantak, berantakan. Dan betul saudara, semakin jauh dari Tuhan, mungkin saudara bakal ngerasa, oh tanpa Tuhan saya bisa sukses kok. Tapi apalah artinya mendapatkan kesuksesan di dunia tapi kita tidak memiliki kerajaan Allah. Betul. Tidak memiliki keselamatan. Percuma saudara. Sia-sia semuanya. Kata pengkhotbah bilang gitu kan. Sia-sia semuanya. Gimana? Apakah ada WhatsApp atau apa? Belum. Tapi buat Sobat Dios semua, tetap line WA kita tetap dibuka buat kamu yang ingin didoakan. Ada pergumulan atau apapun, kamu bisa langsung chat aja di nomor WA kita. Mungkin juga kamu saat ini mungkin mengalami sesuatu yang ajaib, dan kamu ingin membagikan kesaksian kamu, itu boleh. Langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274.
Oke, isi ulang lagi ya. Di 081387227274. Karena gimana pun yang namanya suatu hal yang ajaib, dan ketika itu kita menyaksikan itu, dari hidup kita bisa menjadi sebuah kesaksian yang ajaib itu, orang pun bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Amin, amin. Dan itu pun bisa berlaku untuk orang tersebut. Iya, saudara, Kak, sadar nggak? Kita itu sebetulnya mengalami, kita yang hidup sekarang adalah orang yang mengalami keajaiban Tuhan loh. Ya. Kemarin COVID kan? Iya, betul. Kita masih ada sampai sekarang. Iya. Sementara banyak rekan-rekan kita yang mungkin sudah meninggalkan kita. Betul. Ini adalah keajaiban loh. Ya. Jadi ya bersyukurlah saudara. Makanya Isya pun bersyukur hingga detik ini. Selama COVID, ya puji Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Ngalamin keajaiban Tuhan, tidak kena COVID sedikit. Wah, sehat. Saya 4 kali. Wah. S4 saya profesor. Makanya semua kan Tuhan punya caranya masing-masing, punya cara yang ajaib untuk setiap hidup kita, ya kan? Yang mungkin Kak Hanje sendiri mengalami itu karena Tuhan ingin memberi kesaksian nih. Iya. Iya kan? Dengan kejadian itu ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan. Kita kan nggak tahu ya cara Tuhan mengajarkan dalam hidup setiap kita kan beda-beda. Iya beda-beda. Tuhan tuh ngajarin kita, ngedidik kita tuh beda-beda sesuai dengan karakter kita ya. Ya, betul. Kalau buat saya orang yang keras kayak gini bukan hanya kena COVID aja kemarin gitu ya. Tapi saya ini sebagai seorang anak, bersyukurlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menghajar dan menghardik, mencambuk kita gitu. Ya. Karena kita anak gitu, dia Bapak ya. Ya, yang mendidik. Yang mendidik kita gitu. Jadi bersyukurlah kalau kita dihajar gitu ya. Dan saya dihajar Tuhan berkali-kali loh sebetulnya. Tapi justru semakin saya dihajar, saya semakin tahu bahwa saya dicintai. Ya, betul. Saya dicintai. Justru dalam doa saya selalu bilang, Tuhan, kalau saya salah, kalau saya semakin melenceng dari jalanmu, tolong tampar saya lagi. Ya. Didikan Tuhan. Bersyukur saudara, Tuhan kita mencintai kita. Ya. Apapun caranya cara Tuhan mendidik kita, udah terima aja. Nikmati proses itu. Nikmati prosesnya dan jangan bersungut-sungut. Betul, kuncinya itu jangan bersungut-sungut. Makanya kalau Isyan nih ya Kak, kalau Isyan nih biasanya setiap hari itu setiap pagi kalau doa pagi pribadi, doa pagi selalu minta sama Tuhan gini, Tuhan buat aku punya roh menikmati. Wow. Jadi apapun yang terjadi sepanjang hari ini, aku menikmati semuanya. Dahsyat. Kalau Isya begitu setiap hari, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita, ya Kak ya. Iya. Ya kan, mungkin Sobat Yos juga merasakan hal yang sama. Kita nggak pernah tahu sedetik, 2 detik, sejam, 2 jam ke depan kita nggak pernah tahu. Nggak tahu, betul. Iya. Mungkin kita ketimpa apa gitu. Iya. Kepentok apa gitu kan, kita nggak tahu. Makanya saat tiap hari tuh isi cuman Tuhan tuh selalu diingatkan seperti itu. Udah nikmatin aja. Makanya ini Tuhan buat aku bisa punya roh menikmati. Jadi mau seneng, mau sedih, mau apa gimana pun kondisinya, nikmatin. Nikmati ya. Dan tentunya menikmati bersama Tuhan. Betul, menikmati bersama Tuhan. Iya, karena sadarilah bahwa kita sebagai orang Kristen yang udah ikut Tuhan itu, kita nggak berjalan sendirian. Iya. Walaupun kita sedih, senang, Tuhan ada bersama kita. Kadang-kadang kita lupa. Ya, dan betul. Saya sendiri pernah melupakan Tuhan. Dan saya betapa bodohnya saya gitu ya. Menikmati dosa, tapi kita lupa sama Tuhan. Itulah manusia ya. Iya, roh menikmatinya beda kalau saya dulu. Menikmati dosanya, menikmati dosa gitu. Tapi sekarang sudah kembali dong. Saya bersyukur saya diselamatkan. Makanya saya selalu mau bilang sama saudara, kalau Tuhan menyelamatkan seorang Hanjil, Tuhan juga terlebih rindu buat menyelamatkan saudara semuanya ya. Amin, amin. Betul sekali. Ya, ini saya duduk ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yuk kita puji Tuhan lagi ya. Ya, kita mau menyembah Tuhan lagi buat Sobat Dios semua. Line WA kita masih dibuka. Jadi buat kamu yang seperti saya bilang tadi, bahwa mungkin saat ini kamu mengalami keajaiban Tuhan, merasakan sesuatu ketika pujian penyembahan dinaikkan, atau ketika sharing kita ngobrol tadi juga, tiba-tiba Tuhan membukakan sesuatu dalam hidupmu dan kamu ingin membagikan itu biar itu jadi berkat untuk orang lain.
Iya, betul. Kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 08 1387227274. Mungkin kamu juga saat ini sedang dalam pergumulan juga mau didoakan juga bisa. Kamu tinggal tulis aja di chat kita ya, dan nomornya diulang lagi di 081387227274. Ya. Oke, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan terus menyembah Tuhan. Dan pastinya walaupun tersisa 1 jam lagi, tapi Wah, tidak masalah. nggak masalah. Karena Tuhan selalu bekerja dengan cara yang ajaib, yang luar biasa. Amin. Dan selama 1 jam kita nggak pernah tahu ya Tuhan akan melakukan apa. Yes. Mungkin saat ini di antara saudara ada yang tergerak gitu ya buat kesaksian, silakan. Ya, betul. Karena terus terang kesaksian saudara juga bisa menguatkan orang lain. Ya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini kerinduan kita ya Kak ya. Ya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata
jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau terlebih dulu setia kepada kami walaupun kami gak setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, darah-Mu telah membasuh kami. Kami yang telah pernah kotor Tuhan oleh dosa, tapi darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwa, seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Dan jiwaku semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu.
Kami naikkan kepada Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Ini yang terbaik Tuhan dari kami. Berbicaralah di tengah kami Tuhan. Beracaralah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengizinkan kami masih tetap menyembah-Mu. Kami tahu Tuhan, semakin kami menyembah, kami semakin dipulihkan. Amin. Semakin kami menyembah, hati kami semakin dibaharui. Yes. Dan semakin kami menyembah, kami semakin dekat Tuhan kepada-Mu Ya Tuhan. Tuhan. Kami gak bisa apa-apa tanpa-Mu. Tanpa-Mu kami gak bisa apa-apa, kami hancur Tuhan. Kami mau mengandalkan-Mu. Kami mau terus bersandar kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Apakah ada Belum? Ya. Oke. Kita masih akan terus menyembah Tuhan. Buat kamu yang saat ini sedang mendengarkan Dios Radio malam hari ini di acara live worship session, buat kamu yang punya kesaksian selama worship session yang dilakukan, atau kamu punya pergumulan yang ingin didoakan, atau punya beban doa kamu yang ingin didoakan, kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA di 0813 8722 7274. Oke, saya ulang lagi ya, di 0813 87 22 7274. Ya, dan kita akan terus menyembah Tuhan. Ya. Mungkin kalau Anji juga ingin sharing sesuatu juga bisa, boleh. Oh, boleh ya? Ya. Ya. Mungkin dapat sesuatu selama kita live worship malam hari ini. Tuhan ingin ada firman yang dibagikan, silahkan. Oke, saudara.
Ya Kak, saya justru akhir-akhir ini justru bergumul ya tentang iman, saudara. Kak, jadi saya banyak belajar bahwa beriman itu berbeda dengan optimisme dan positive thinking, Kak. Oke. Banyak yang merasa bahwa dirinya beriman, padahal tidak sadar bahwa dia sedang membesarkan egonya dan sedang merasa bahwa dia Tuhan, Kak. Mungkin Kakak pernah ada kejadian mungkin ya. Aku imani ini di dalam nama Yesus akan jadi milikku, misalnya gitu kan. Ngelihat mobil dipegang gitu. Dalam nama Yesus aku akan memiliki ini gitu. Justru seperti itu yang sebetulnya konsep iman yang salah, Kak. Saya akan bagikan tentang iman mungkin ya. Ya, boleh. Ya. Jadi seperti kita tahu bahwa dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan yang saya paling suka adalah dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak kita lihat. Nah, jangan salah, Kak, ya. Ya. Bahwa kepastian di sini bukan kepastian bahwa kita akan memiliki sesuatu gitu. Kepastian di sini adalah bahwa kita memiliki Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, kita memiliki Tuhan sebagai sumber jawaban. Ya. Bukan berarti beriman bahwa kita akan memiliki setiap jawaban atas pergumulan kita gitu. Ya. Ya. Jadi tidak sama dengan positive thinking. Beriman artinya kita menaruh kepercayaan penuh kepada Sang Pemberi jawaban, yaitu Tuhan. Ya. Bukan berarti kita percaya bahwa kita akan memiliki jawaban dari setiap pergumulan kita. Paham kan? Ya. Ya kan? Karena kebanyakan dari kita tuh salah menafsirkan tentang iman ini. Justru perkara iman ini sangat tricky kalau saya pikir. Banyak yang merasa punya iman yang benar padahal tidak sadar tersesat. Tidak sadar tersesat, makanya hati-hati soal iman ini. Padahal iman ini adalah unsur yang paling penting dalam kekristenan sebetulnya. Ya. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Ya. Ya, seperti yang Tuhan Yesus bilang. Dan di dalam Lukas 7 ayat 50 mengatakan hanya iman yang dapat menyelamatkan kita. Ya kan? Lalu ya, saya bacakan Lukas 7 ayat 50 ini. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi hanya dengan iman kita bisa selamat. Ya. Tanpa iman kita percuma jadi Kristen. Ya. Ini saya mengatakan kenapa iman penting ya. Yang kedua adalah hanya iman yang bisa membenarkan kita. Kita dibenarkan oleh iman, Kak. Ya. Di ayatnya dalam Roma 5 ayat 1 Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tanpa iman kita nggak mungkin dibenarkan. Ya. Salah-salah tersesat gitu. Dan yang ketiga, kenapa beriman itu penting buat kekristenan? Karena tanpa iman tidak mungkin seseorang bisa berkenan kepada Tuhan. Dan kita baca ayatnya sama-sama di Ibrani 11 ayat ke-6. Oke. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tanpa iman gak mungkin kita berkenan kepada Allah. Yang jadi masalahnya sekarang adalah bukan perkara kita imannya besar atau kecil, enggak. Ada atau enggak iman di dalam hati kita. Ya. Karena Yesus berkata bahwa sebiji sesawi aja itu udah bisa memindahkan gunung loh, Kak. Ya, betul. Ya kan? Kalau saudara tahu biji sesawi itu gedenya segimana sih? Kecil banget. Oh, sangat kecil. Iya, sepertiganya biji beras ya, kalau nggak salah. Iya, Lebih kecil betul, daripada betul. beras kan? Kalau misalnya kamu pernah ngeliat bibit apa ya? Ada satu bibit tanaman pakcoy itu kecil, Nah, kecil. bibit pakcoy kita. Iya, Nah, benar. itu sawi kan, pakcoy Iya. kan. Kurang lebih seperti itulah.
Itu makanan burung, saya tahu tuh pakcoy itu. Biji pakcoy yang kecil-kecil itu ya. Kecil-kecil. Nah, itu artinya apa? Perkara iman itu bukan soal besar atau kecilnya, karena segede gitu aja kalau kata Yesus bisa memindahkan gunung loh. Ya betul. Jadi perkara yang paling di sini paling inti adalah apa? Ada atau enggak iman di hatimu? Ya benar. Ya kan? Karena kalau masalah besar atau kecilnya ada atau enggaknya, berarti iman yang mana yang berkenan kepada Tuhan? Iman yang berkenan kepada Tuhan itu iman yang benar sebetulnya. Iman gimana iman yang paling benar? Kita ingat bahwa ada peristiwa penting di Perjanjian Lama, Kak. Imannya Sadrak, Mesak, Abednego. Oh ya. Sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan aku dari pembakaran ini, aku tidak akan menyembah kepada Dewa Baal. Aku percaya Tuhan bisa menyelamatkan aku, tapi sekalipun aku tidak diselamatkan, itu kata intinya, Kak. Ya. Itu adalah iman yang benar. Saya ingat dengan perkataan almarhum Pendeta Bikman Sirait. Mengatakan demikian, iman yang besar mampu memindahkan gunung, tapi iman yang benar akan tetap mempercayai Tuhan sekalipun gunungnya tidak berpindah. Oh ya. Itu adalah iman yang benar. Jadi kalau saudara saat ini lagi sakit, kalau fokus saudara bilang aku percaya aku akan sembuh, ya wajar sih itu sebetulnya gitu. Tapi kalau saudara bilang aku percaya aku akan tetap menyembah Tuhan sekalipun aku tidak disembuhkan, Ya. itu adalah iman yang benar. Amin. Jangan sampai salah saudara, karena akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali orang yang tersesat karena merasa beriman, padahal dia sedang memuja egonya sendiri. Salah persepsi. Salah persepsi. Iman yang benar itu bukan karena aku beriman sama Tuhan karena Tuhan baik. Enggak. Aku beriman sama Tuhan. Aku percaya aku akan ini gitu ya. Tapi walaupun saat ini keadaanku sedang tidak baik-baik saja, aku akan tetap menyembah Tuhan. Ya. Itu iman yang benar. Yes. Jangan sampai salah kaprah soal iman ini gitu ya. Karena banyak sekali orang Kristen yang akhirnya kecewa karena dia merasa punya iman tapi tidak mendapatkan apa yang dia imani itu. Imani itu. Jangan sampai kayak gitu, saudara. Kadang-kadang akhir-akhir ini kan banyak ya tentang prosperity gospel, Kak. Ya. Prosperity gospel itu bukan gospel, bukan Injil. Makanya saya mau mengajak saudara semua untuk kembali lagi kepada kekristenan yang benar lah, ya. Jadi walaupun kita lihat Ayub juga gimana sih waktu dulu. Walaupun dia tetap terus menyembah Tuhan, tetap terkoneksi sama Tuhan sekalipun dia dicobai sama iblis. Ya. Dan Tuhan mengembalikan semua. Ya. Tapi banyak juga pahlawan iman kita gitu ya, seperti Stefanus yang dirajam. Sekalipun dia dirajam, dia tidak meninggalkan imannya tuh. Jadi jangan sampai iman kita transaksional. Ya, betul. Ya. Itu soal iman itu ya. Jangan sampai kita kecewa gitu ya sama keyakinan kita sendiri. Jangan sampai kita terjebak dengan keinginan kita sendiri, karena perkara iman ini kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Ya. Bahwa kita punya Tuhan, dan tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Itu iman yang benar. Ya. Ingat Tuhannya itu Dia. Kalau sahabat saya bilang, Pastor Kristo bilang, beriman itu bukan berarti kita bisa ngatur-ngatur Tuhan. Itu saya selalu camkan dalam hati saya. Beriman itu berarti kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Ya. Itu. Ya, betul banget. Amin. Luar biasa banget ya Sobat Yos. Jadi yuk sama-sama. Mungkin saat ini kamu musa gini, aduh Syah Bu bingung. Udah simpan aja di kulkas dulu. Istilahnya isi adalah simpan di kulkas. Tuhan akan Roh Kudus akan akan mengajarkan kamu secara detailnya seperti apa. Iya. Mungkin saat ini ya mungkin kamu sedang mengimani sesuatu dalam kehidupan kamu, ya seperti tadi Kak Hanci bilang bahwa ketika apa yang kamu imani itu tidak terjadi, Iya. kamu tetap menyembah Tuhan.
Iya. Ngucap syukur. Iya. Itulah yang benar. Karena kita sadar yang berdaulat itu Tuhan, bukan kita. Iya, betul. Jadi fokusnya bukan ke kita. Apapun yang terjadi, bagaimanapun hasilnya nanti di ujung, udah. Iya. Karena kita sudah menyerahkan sama Tuhan, kan Tuhan yang pegang kendali. Betul. Jadi nggak usah pusing. Iya. Karena ya rata-rata orang suka ini sih Kak. Iya. Apa kadang-kadang ketika ini gini, kenapa saya ngambil keputusan begini? Kenapa begini? Kenapa banyak pertanyaan-pertanyaan? Padahal kalau kita mau lihat, mungkin itu bukan yang terbaik buat kamu. Mungkin buat kamu, menurut kamu itu yang terbaik. Tapi kan belum tentu kata yang terbaik Tuhan. menurut kita kan belum tentu kata Tuhan kan. Ya betul. Makanya jadi apapun yang terjadi saat ini, udah ucap syukur aja. Percayalah, ujungnya akan jauh lebih indah. Amin. Lebih luar biasa hasilnya ketika kamu ucap syukur. Nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, ya sudah. Ucap syukur aja. Mengucap syukur aja. Yang penting kita percaya sama Tuhan, bukan percaya bahwa kita akan memiliki sesuatu, kita akan mendapatkan jawaban. Ya. Percaya sama Tuhan aja lah, sekalipun Tuhan belum ngasih jawabannya gitu. Ya benar. Yang penting adalah nikmati, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Sebetulnya ikut sama Tuhan itu gampang sih. Gampang-gampang susah maksudnya Ya. gitu ya. Kalau saya istilahnya ngeri-ngeri sedep. Ngeri-ngeri sedep, nah itu. Saya suka istilah itu. Ngeri-ngeri sedep. Tapi sedep-sedep ngeri sebetulnya sih. Kalau dibalikin. Karena lebih banyak sedepnya loh sebetulnya. Iya sebenarnya. Sebenarnya. Karena kalau kita udah pakai pikiran kita tuh kayak rasanya, duh gila Tuhan berat banget. Berat banget. Padahal mah kalau nggak dipikir tuh, sebenarnya mah tinggal lewat aja. Tinggal lewat aja sebetulnya sih. Ikut Tuhan sih gampang sebetulnya mah. Yang penting mau taat. Tapi ngejalanin taatnya susah. Ya itu dia. Banyak hal-hal yang sebenarnya Tuhan sudah bukakan loh hari ini, ya kan? Ucap syukur, lakukan dengan setia, lakukan dengan ketaatan. Gampang? Enggak. Istilah adalah ngeri-ngeri sedep. Makanya itu Tuhan menuntun kita, memberikan penuntun kepada kita yang bernama Roh Kudus. Ya betul. Yang Tanpa selalu Roh akan Kudus, mengingatkan ya Kak ya. Masalahnya sekarang satu, kita mau dengerin Roh Kudus apa mau tetap dablek? Nah itu. Karena seringkali itu Roh Kudus sudah berbicara banyak loh. Iya, saya contohnya. Seperti saya bilang tadi, 20 tahun lebih saya dablek. Padahal selama saya jauh dari Tuhan, ya saya pernah jadi orang munafik lah terus terang ya. Di saat jauh dari Tuhan itu justru Tuhan itu banyak memberikan saya berkat loh. Tanpa saya sadari, walaupun saya jauh dari Tuhan, saya merasa udah memusuhin Tuhan nih dalam tanda kutip ya. Justru pencapaian hidup saya tuh banyaknya didapat saat itu justru. Tuhan ngasih terus gitu ya. Tapi Roh Kudus terus mengingatkan saya, pulang, tapi saya denial. Nah, makanya sampai akhirnya ada di satu titik pandemi kemarin, dihajar semua. Habis-habisan. Dan jangan salah loh, yang saya nggak munafik. Iya, saya datang lagi ke Tuhan ketika saya jatuh. Dan saya yakin banyak juga kemarin ketika pandemi yang ketika dihajar baru ingat Tuhan. Mengalami hal yang sama. Iya. Semua manusia tuh ingat sama Tuhan ketika dia jatuh biasanya. Ketika ada di titik paling terendah dalam hidupnya. Iya. Ketika ada di kandang babi biasanya Nah, jatuh. betul. Ya kan, kayak si bungsu kan sudah si mengalami ketika sudah sampai di kandang babi. Baru ingat. Oke, Iya. masih punya papa nih, masih punya bapak. Tapi bersyukurnya itu ketika kita kembali lagi sama Tuhan, bukannya kita diusir atau gimana ya. Kita tetap diterima loh. Ya, Tuhan selalu membuka tangannya lebar-lebar. Iya, Tuhan tetap menerima kita, membuka tangannya lebar-lebar dan dikasih kehormatan lagi. Ya, betul. Makanya saya mau mengambil sikap seperti anak itu gitu ya, ketika di kandang babi dia mikir, wah saya nggak pantas jadi anakmu, udahlah saya biarkan jadi hamba aja. Itulah yang mau saya lakukan sekarang. Hati hamba. Nggak gampang memang, tapi nggak apa-apa. Lakukan aja. Kalau Tuhan ingin dalam proses hidup kamu ini Tuhan ingin kamu belajar sesuatu atau mengikis sesuatu dalam hidup kamu yang Tuhan tidak suka, biar itu dibuang dari hidup kamu. Iya. Udah, ikutin aja alurnya Tuhan. Nggak usah istilahnya ya seperti tadi Kak Hanje bilang sempat denial.
Iya. Ya kan, sempet nggak mau Tuhan berontak segala macam. Udah, sekarang mah udah ikutin aja. Iya. Tapi Ujungnya percuma akan denial indah. juga. Ya, Percuma denial juga Kak. Tuhan kita tuh terus setia sama kita. Dia nggak akan rela kalau anaknya jatuh ke dalam dosa terus. ya betul. Percuma kita mau denial segila apapun, Tuhan bakal lebih gila buat ngejar kita. Ya, untuk menangkap kita kembali dan membawa kita kembali nih ke benar jalurnya Tuhan. Iya, makanya itu yang mau saya bilang sama teman-teman semua yang dengerin, sama Dios, sahabat Dios semua yang dengerin, bahwa Tuhan kita itu cinta sama kita loh. Mau sejauh apapun kamu lari dari Tuhan gak akan bisa. Makanya kalau saat ini masih ada kesempatan, kau masih punya napas, kau masih punya kehidupan, yuk berbalik sama Tuhan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan dan kemurahan yang Tuhan kasih gitu. Justru kalau Rasul Paulus bilang, maukah kita menganggap sepi kekayaan dan kemurahan Tuhan? Justru kemurahan Tuhan itu untuk menuntun kita kepada pertobatan gitu kan. Itu yang Rasul Paulus bilang. Jangan sampai sia-siakan kesempatan ini. Yuk kembali sama Tuhan. Yuk kembali datang sama Tuhan. Tuhan gak akan pernah ngebuang kamu lagi. Tuhan pasti bakal menerima kita apa adanya. Ya, betul. Tuhan akan memulihkan hati kita. Tuhan akan memulihkan. Tuhan rindu kok untuk memulihkan hidup kita gitu ya. Ya, benar. Jangan takut. Justru sebelum kita punya kesadaran untuk berbalik sama Tuhan, Tuhan itu justru pengen kita balik gitu. Tuhan yang terlebih rindu sama kita. Jadi kalau engkau takut berbalik sama Tuhan, engkau takut untuk kembali bergereja atau apapun, jangan takut. Tuhan kita nggak jahat kok. Tuhan kita cinta sama kita. Bahkan cintanya Dia tuh yang paling ekstrim kalau saya bilang. Mana ada sih yang jauh sebelum kita bertobat pun Dia udah menyelamatkan kita Iya, dengan betul. darahnya gitu. Kembali semuanya. Yang jauh dari Tuhan, yang ngerasa desperate, yang ngerasa nggak berani buat kembali, atau mungkin kamu saat ini nih sedang kepahitan sama gereja, jangan kembali sama Tuhan. Tuhan cinta kamu. Amin. Ya, buat sobat Dio semua, kita masih buka line WA kita. Ya, buat kamu yang malam hari ini ingin doakan atau ingin berbagi kesaksian hidup kamu, boleh langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87 22 7274. Saya ulang lagi ya, di 0813 87 22 7274. Dan kita akan kembali memuji Tuhan. Mungkin di sesi ini Ya. nggak apa-apa buat kamu yang mau doakan, tetap aja kirim WA-nya. Tapi kita sesi ini kita mau mendoakan mereka yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan. Oh ya. Pergumulan mungkin yang pertama mungkin untuk yang sakit ya Kak ya. Iya. Untuk yang sakit dan juga untuk mereka yang butuh pemulihan keluarga. Iya. Karena kita tahu hari-hari ini kondisi cuaca lagi kurang baik, lagi luar biasa banget, dan Banyak yang sakit ya. Banyak yang sakit juga. Belum lagi tambah polusi udara. Betul. Makanya biar semua yang saat ini mungkin juga ada beberapa dari yang mendengarkan saat ini mengalami masalah dalam kesehatan yang lebih parah daripada yang lain ya. Kita mau doakan malam hari ini. Kita doakan ya, jangan takut saudara. Tuhan Yesus adalah tabib dari segala tabib yang mampu menyembuhkanmu. Tapi tetap jangan terfokus akan niat kesembuhanmu, tapi tetap fokus mencari wajah Tuhan walaupun engkau sakit. Pemulihan Tuhan pasti rindu kok untuk memulihkanmu. Percayalah. Kita doa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang teramat rindu untuk memulihkan keadaan kami. Tapi kami juga sangat percaya Tuhan bahwa Engkau terlebih rindu lagi untuk memulihkan hati kami. Kami mau menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kami dengan sikap hati yang benar Tuhan.
Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, sedang terkena efek cuaca, sedang dalam kondisi pemulihan Tuhan, kami mau berserah penuh kepadamu. Kami mau fokus memandang wajah-Mu Tuhan, karena kami sangat percaya bahwa Engkau mampu memulihkan kondisi kami, memulihkan kesehatan kami. Amin. Kami percaya Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mau menjalani proses kesembuhan kami bersama-Mu, Ya. bergandengan tangan bersama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib dari segala tabib yang Amin, mampu menyembuhkan amin, sakit amin. kami. Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja yang mampu memulihkan kondisi keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami dapat izinkan kami untuk mengalami kesembuhan Tuhan, karena kami percaya kesembuhan hanya datang daripada-Mu. Berkati setiap obat-obatan yang kami minum, berkati setiap proses dokter yang menangani kami, berkati juga kami Tuhan dalam setiap pembiayaan dalam proses kesembuhan kami Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya datang dari-Mu Tuhan. Buat saudara-saudara di sana Tuhan, buat saudara-saudara yang mendengarkan, mungkin saat ini ada yang sedang sakit, silakan saudara taruh tangan saudara di dada dan katakan, Tuhan terima kasih untuk Engkau mengizinkan sakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesembuhan saat ini telah terjadi atas kami di amin. dalam nama Dalam nama Yesus. Terima kasih untuk saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami keluarga yang berantakan atau pergumulan atau ekonomi. Kami percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan kita. Yuk kita taruh tangan kiri saudara di dada. Katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk situasi ekonomi saat ini yang sedang terjadi. Terima kasih untuk keluarga kami yang saat ini sedang bergumul. Terima kasih Tuhan untuk setiap permasalahan hidup kami. Kami mau serahkan semua di bawah kaki salib Tuhan. Kami percaya Tuhan. Katakan di dalam nama Yesus, Tuhan yang bertata atas hidup kami. Amin, Dan Tuhan amin, akan memulihkan kami. Terima kasih saudaraku. Mungkin buat saudara di sana yang sedang bergumul atau gimana secara khusus yang ingin didoakan, silakan saudara bisa WA ke nomor tadi. Nggak ada masalah yang nggak akan beres dengan Yesus. Yang penting kita tetap fokus memandang wajah Yesus. Ya. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, buat sobat Dio semua, terus line WA kita masih dibuka di 0813 87227274. Isi ulang lagi ya, di 0813 87227274. Dan kita masih akan terus lanjut menyembah Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan bertata di atas setiap pujian penyembahan kita. Biar terus kita bisa mengalami Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan sendiri. Dan biar kita merasakan hadiratnya yang luar biasa menjamah hidup setiap kita. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku memandang wajah-Mu selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
janjimu terjadi bagiku. Percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, Ku sembah Kau Tuhan. Yesus. makasih Tuhan. Di titik terendah kami Engkau hadir Tuhan. Kami nggak takut bahaya Tuhan, sebab Engkau gembala kami Tuhan. Sekalipun kami di dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkat-Mu yang menghibur kami Tuhan. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah,
sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Kami tak takut Tuhan, Engkau besertaku. Sebab Engkau gembala kami yang baik. Oh, Kau bawaku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Haleluya. Bapa, kami mau berdoa untuk pemerintahan di negara kami Tuhan. Ya Tuhan. Saat ini negara kami sedang akan menghadapi musim politik Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau beserta dengan negara ini. Indonesia Engkau sayangi Tuhan. Dan kami percaya, kami serahkan semuanya Tuhan, supaya Indonesia bisa tetap damai Tuhan, walaupun sedang akan menghadapi pemilu Tuhan. Kami serahkan Indonesia sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau mengizinkan kami berada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau ingin kami mendoakan negara kami. Ya. Engkau ingin kami mengusahakan keselamatan kepada negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa seluruh elemen negara ini ke dalam tangan-Mu. Dari mulai presiden, dari mulai menteri, sampai ke tingkat paling bawah, tingkat RT RW Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan. Berikan shalom Tuhan atas mereka. Amin. Yes. Biar mereka bisa memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan mereka semua takut akan Tuhan. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara Israel Tuhan, yang saat ini sedang bergejolak. Dalam nama Yesus. Israel adalah kesayangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Palestina juga Tuhan, banyak orang percaya di sana Tuhan. Kami ingin hidup damai Tuhan. Kami mau bawa kedua negara ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berencana Tuhan. Engkau yang mengasihi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Jangan sampai ada pertumbuhan darah lagi Tuhan. Biarlah mereka dapat merasakan damai Tuhan. Jangan ada roh ketakutan lagi. Berikan dua pemimpin negara ini hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, dan juga yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan. Jangan sampai Tuhan ada perpecahan lagi. Jangan sampai ada pertumpahan darah lagi Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, buat Sobat Dios semua, terima kasih sudah setia mendengarkan Dios Radio. Mungkin di sesi terakhir ini, sebelum kita tutup, terima kasih buat Kak Hance yang sudah mau memimpin pujian penyembahan malam hari ini. Sama-sama, puji Dan Tuhan. kita percaya bahwa tidak ada yang sia-sia yang dilakukan malam hari ini. Setiap Sobat Dios yang ada di rumah juga mengalami hal yang ajaib. Amin. Ada pemulihan, ada kesembuhan, Amin. ada terobosan yang terus Amin, terjadi di dalam nama Yesus. Amin. dalam kehidupan setiap Sobat Dios yang malam hari ini mengikuti acara live worship session malam hari ini bersama Kak Hance. Dan sebelum kita tutup acara ini Kak, pastinya buat Sobat Dios semua, Isi juga mau ngingetin bahwa acara ini akan kita upload nanti di YouTube. Nah, jadi jangan lupa untuk
dibuka aja channel YouTube kita, namanya Dios Radio. Nah, nanti tinggal kamu di subscribe, juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Ketika acara ini, program live worship session malam hari ini di-upload, kamu akan dapat notifikasinya. Ya, kita percaya bahwa walaupun acara ini sudah selesai, tapi tangan Tuhan tidak pernah berhenti Amin. bekerja dalam kehidupan setiap kita. Mungkin saat ini juga Sobat Dios di rumah masih mengalami jamahan Tuhan. Biar itu terus mengalir, terus rasakan jamahan Tuhan itu. Jangan hentikan, jangan batasi pekerjaan tangan Tuhan. Amin. Benar. Mungkin acara ini selesai, tapi jangan hentikan apa yang sedang Tuhan lakukan dalam Ya. kehidupanmu. Karena pekerjaan Tuhan tidak akan pernah selesai. Iya, betul Kalau banget. saudara masih bernafas sekarang, berarti ada rencana Tuhan yang belum selesai. Ya, amin. Itu isi juga percaya itu, bahwa semuanya mungkin saat ini apa yang sedang kamu alami adalah jawaban dari setiap doa-doa kamu. Amin. Dan sebelum kita tutup live worship session malam hari ini, Ica mau minta Kak Hanje untuk berdoa tutup. Sekalian juga doa berkatnya, biar setiap kita Ya. menerima yang terbaik daripada Tuhan malam hari ini. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk saat terindah ini. Kami bisa duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami telah belajar untuk memilih yang terbaik. Jangan pernah berhenti atas kami Tuhan. Ya, Tuhan. Jangan pernah menyerah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau selalu setia kepada kami. Kami akan mengakhiri sesi live worship ini Tuhan. Tapi kami tahu pekerjaan-Mu tidak akan pernah selesai atas kami. Pekerjaan-Mu belum Tuhan, selesai atas kami Tuhan. yes. Kami percaya Tuhan, pada malam ini Tuhan, dan sampai Maranatha datang, Engkau akan terus memberkati kami. Kami akan terus diberkati Tuhan. Kami akan selalu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami akan selalu menerima damai sejahtera daripada-Mu, Ya. tercurah daripada-Mu, dan segala sukacita akan terus kami rasakan Amin, bersama-Mu Tuhan. amin, Apapun yang amin. kami jalani, kami akan menjalani bersama-Mu. Apapun yang kami rencanakan, kami akan merencanakannya bersama-Mu Yes. Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan berhasil, kami akan mengalami Amin. terobosan Yes, di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Keluarga kami akan dipulihkan, Yes. kami yang sakit Amin. akan Amin. disembuhkan di Amin. dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Sobat Dios semua yang terus bergabung dengan Dios Radio. Biar malam hari ini ada sesuatu yang ajaib yang terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kamu. Terima kasih juga buat Kak Hanje yang sudah hadir malam hari ini, menyembah bersama-sama dengan kita malam hari ini. Dan buat kamu semua Sobat Dios, jangan lupa kita akan bergabung besok pagi jam 5. Kita ada doa bagi bangsa dan kita akan sharekan secara live streaming langsung di sini. Jadi kita akan berdoa untuk bangsa ini, untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kita cinta ini, bangsa di mana kita tinggal, dan juga bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ya. Ya, saat ini kalau tidak salah kita sedang berdoa untuk benua Eropa kalau tidak salah. Oh. Nah, jadi buat kamu semua yang memang Tuhan taruh punya hati untuk berdoa untuk bangsa-bangsa, untuk negara-negara apapun itu, yuk sama-sama bergabung besok pagi jam 5 pagi. Nah, sampai jam 6 pagi. Wow. Biar Siap. Tuhan, kita percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan untuk bangsa Indonesia ini juga berlaku untuk setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Terima kasih buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Dios Radio, dan terus stay tune terus di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.